Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asti Dwi Pratiwi, NIM 1900008069 dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang kurikulum 2013 awal, revisi kurikulum 2013 pada tahun 2016, dan revisi kurikulum 2013 pada tahun 2018. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengembangan kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan dari pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang dirintis pada tahun 2004 dan KTSP pada tahun 2006. Pengembangan kurikulum 2013 diorientasikan untuk peningkatan dan keseimbangan yang mencakup kompetensi sikap atau attitude, pengetahuan atau knowledge, dan skill atau keterampilan. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis karakter dan kompetensi. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum diarahkan pada pencapaian kompetensi yang dirumuskan dari SKL. Demikian pula, penilaian hasil belajar dan hasil kurikulum diukur dari pencapaian kompetensi. Sebelumnya, saya sudah menyiapkan peta konsep mengenai kurikulum 2013 awal yang terdiri dari rasional kurikulum 2013, landasan kurikulum 2013, prinsip pengembangan kurikulum 2013, tujuan pengembangan kurikulum 2013, dan karakteristik kurikulum 2013. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang rasional kurikulum 2013. Rasional pengembangan kurikulum 2013 perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan, baik tantangan dari internal maupun dari eksternal. Tantangan internal meliputi tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional, yang meliputi standar pengelolaan, standar biaya, standar sarana dan prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian, serta standar kompetensi lulusan. Tantangan eksternal yang dihadapi dunia pendidikan antara lain berkaitan dengan tantangan masa depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogi, serta berbagai fenomena negatif yang mengemuka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang landasan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 2013 dilandasi secara filosofis, yuridis, dan konseptual. Yang pertama, landasan filosofis meliputi filosofis Pancasila yang memberikan prinsip dasar dalam pengembangan pendidikan. Yang kedua, yaitu filosofis pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Selanjutnya, landasan yuridis meliputi RPJMM tahun 2010 sampai 2014 sektor pendidikan tentang perubahan metodologi pembelajaran dan penataan kurikulum. Yang kedua, PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, Inpres nomor 1 tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pengembangan nasional, penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa. Dan yang terakhir yaitu kurikulum konseptual, meliputi relevansi pendidikan, kurikulum berbasis kompetensi dan karakter, pembelajaran konseptual,
pembelajaran aktif, dan penilaian yang valid, utuh, dan menyeluruh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip pengembangan kurikulum 2013. Dalam pengembangan kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi, perlu memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai prinsip. Yang pertama yaitu pengembangan kurikulum 2013 mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Yang ketiga, yaitu mata pelajaran merupakan wahana untuk mewujudkan keterampilan kompetensi. Yang keempat, standar kompetensi lulusan dijabarkan dari tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan masyarakat, negara, serta pengembangan global. Yang kelima, standar isi dijabarkan dari standar kompetensi lulusan. Yang keenam, standar proses dijabarkan dari standar isi. Yang ketujuh, standar penilaian dijabarkan dari standar kompetensi lulusan, isi, dan standar proses. Yang kedelapan, standar kompetensi lulusan dijabarkan ke dalam kompetensi inti. Yang kesembilan, kompetensi inti dijabarkan ke dalam kompetensi dasar yang dikontekstualisasikan ke dalam mata pelajaran. Yang kesepuluh, kurikulum satuan pendidikan dibagi atas kurikulum tingkat nasional, kurikulum tingkat daerah, dan satuan kependidikan. Yang ke-11, penilaian hasil belajar berbasis proses dan produk. Yang ke-12, proses belajar dengan pendekatan ilmiah. Dan yang terakhir, kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari pengembangan kurikulum 2013. Seperti yang dikemukakan di berbagai media massa bahwa melalui pengembangan kurikulum 2013 kita akan menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif, melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Dalam hal ini, pengembangan kurikulum difokuskan pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik, berupa panduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya secara konseptual. Selanjutnya yaitu karakteristik kurikulum 2013. Berdasarkan salinan lampiran Permendikbud nomor 96 tahun 2013, karakteristik kurikulum 2013 yang membedakan dengan kurikulum sebelumnya yaitu yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama, dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang ketiga, mengembangkan sikap pengetahuan dan keterampilan serta menerapkan dalam berbagai situasi di sekolah maupun di masyarakat. Yang keempat, memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kelima, kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Dan yang terakhir, kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasian kompetensi dasar di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti.
Selanjutnya saya akan menjelaskan perubahan kurikulum 2013 yang direvisi pada tahun 2016. Di sini ada peta konsep yang sudah saya buat, terdapat 9 poin perubahan. Yang pertama, yaitu nama kurikulum tidak berubah menjadi kurikulum nasional, akan tetapi tetap kurikulum 2013 edisi revisi yang berlaku secara nasional. Yang kedua yaitu penilaian sikap kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2 ditiadakan, kecuali pada mata pelajaran PPKN dan agama. Akan tetapi, kompetensi inti tetap dicantumkan dalam penulisan RPP. Yang ketiga, jika ada 2 nilai praktik dalam satu kompetensi dasar, maka yang diambil adalah nilai yang tertinggi. Perhitungan nilai keterampilan dalam satu kompetensi dasar dinilai dan ditotal, yaitu dari nilai praktik, produk, dan portofolio, dan diambil nilai rata-rata. Untuk pengetahuan, bobot penilaian harian dan penilaian akhir semester itu sama. Yang keempat, pendekatan saintifik 5M bukanlah satu-satunya metode saat mengajar, dan apabila digunakan, maka susunannya tidak harus berurutan. Yang kelima, silabus kompeten kurikulum 2013 edisi revisi terbaru lebih ramping, hanya ada 3 kolom, yaitu kompetensi dasar, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Yang keenam, perubahan terminologi ulangan harian atau UH berubah menjadi penilaian harian atau PH. UAS menjadi penilaian akhir untuk semester 1 dan penilaian akhir tahun atau PAT untuk semester 2. Dan semester 2 sudah tidak ada lagi UTS, tetapi langsung ke penilaian akhir semester. Yang ketujuh, dalam RPP tidak perlu disebutkan nama metode pembelajaran yang digunakan dan materi dibuat dalam bentuk lampiran dengan rubrik penilaian jika ada. Yang kedelapan, skala penilaian menjadi 1-100. Penilaian sikap diberikan dalam bentuk predikat dan deskripsi. Yang terakhir, remedial diberikan untuk yang kurang, namun sebelumnya siswa diberikan pembelajaran ulang. Nilai remedial adalah nilai yang dicantumkan dalam hasil. Selanjutnya saya akan menjelaskan revisi kurikulum 2013 pada tahun 2018. Revisi kurikulum 2013 pada tahun 2018 sebenarnya tidak banyak berubah dari revisi tahun 2016. Hanya saja pada revisi tahun 2018, pendidikan karakter lebih ditekankan lagi. Pada tahun 2018, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 menambahkan penguatan pendidikan karakter atau PPK. PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter, terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Bunyi pasal 3 Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Pada penguatan pendidikan karakter ini dibenahi input, proses, dan rencana output pendidikannya. Pada bagian input, ada pengintegrasian tripusat pendidikan, yaitu sekolah, masyarakat, dan keluarga. Pada kurikulum di sekolah yang meliputi intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan hidden kurikuler. Pada bagian proses, siswa didorong untuk terbiasa melakukan olah hati,
olah pikir, olah karsa, dan olahraga. Sehingga outputnya bisa diharapkan menciptakan generasi emas yang memiliki karakter literasi dan keterampilan abad 21. Sekian penjelasan materi mengenai kurikulum 2013 dan revisinya pada tahun 2016 dan 2018. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.